Kemarin teman-teman ya kayaknya kita baru aja gitu kan bikin bacaan buat awal tahun baru ya. Wah, lagi bener-bener suasana yang wah mau nyambut tahun baru lah gitu kan. Awal tahun baru nanti kayak gimana ya, apa dan sebagainya ya. Lagi kayak begitu banget. Tapi sekarang kita udah bikin readingan bulan Februari loh ya. Bulan romantis, udah bulan kedua. Nah, kali ini ya buat kalian semua teman-teman ya, mau yang jomblo, mau yang have relationship, mau yang complicated relationship ya kan, mau apa aja boleh ya. Jomblo mendekat, nggak perlu minggir ya, kita tetap stay di sini aja teman-teman ya, tetap stay. Ayo kita baca ya buat kalian ya semua di readingan kali ini. Keberuntungan ya di bulan Februari ini apa sih, dan potensi-potensi yang bisa didapetin tuh apa aja teman-teman ya. Pastinya juga akan disertai dengan saran-saran buat ngadepin bulan Februari ini. Umum ya, general ya, buat siapa aja boleh ya. This is not timeless reading tapi monthly reading ya. Oke. Right, kita baca sekarang buat teman-teman Capricorn ya, buat teman-teman Capricorn. Still it is channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright, buat teman-teman Capricorn dan teman-teman lainnya ya yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, boleh silahkan ya. Silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Terms and condition berlaku teman-teman ya. Dan kalau misalkan ini kecepatan, kalian boleh klik di description ya, dilihat-lihat di sana teman-teman ya. Ada channel satunya lagi, ada infonya ya kan. Ada info tentang emailnya Oracle Card Indonesia itu apa. Dan kalau kalian udah email ya, nanti bakalan dibalas ya. Sabar teman-teman ya. Sabar. Oke, kita baca sekarang ini ke overall dulu ya. Overall tentang bulan ini seperti apa. Lalu setelah itu ada peluang-peluang keberuntungan yang mungkin hadir apa aja. Keuangan kamu, relationship ya. Relationship ini relationship dan complicated relationship, dan teman-teman yang jomblo nanti juga dibacain sekalian ya, kesehatan dan juga saran-saran. Ayo kita baca ya. Overall buat teman-teman Capricorn di bulan Februari ini apa sih ya, kita lihat. Kita lihat bulan ini apa. Oke. The sun refused to shine. Secret step, dan ada enjoy juga teman-teman ya. Bulan ini bulan ini adalah bulan dimana gini, fase yang kemarin-kemarin ya teman-teman ya, mungkin ada beberapa teman-teman yang sedang mengalami banyak hal yang terbuka ya, sisi yang terbongkar, banyak hal yang kamu tahu gitu kan. Atau ya sisi reverse-nya adalah banyak hal yang disimpan ya, banyak hal yang disimpan, yang ditahan-tahan, mencoba untuk bersabar dan sebagainya ya, itu ada sih ya. Tapi beberapa teman-teman memutuskan untuk memilih ya, membuka satu lembaran baru yang mungkin we never know gitu kan, end up-nya akan seperti apa dan kayak gimana di depan gitu kan. Tapi yang penting jalan dulu aja deh, mulai sesuatu hal yang baru dari sesuatu hal yang mungkin fase-fase lama yang ya mungkin ada yang menyakitkan, yang gak bisa diungkapkan, atau yang pada akhirnya terungkapkan ya. Ada hal-hal seperti itu berkaitan dengan rahasia baik itu rahasia di dalam diri ya, ataupun rahasia-rahasia yang berkaitan dengan orang lain. Tapi yang jelas ya, mulai terbuka satu persatu, dan ini yang membuat kamu itu melangkah ya pada akhirnya. Gini, terbuka itu bukan lalu akhirnya kamu respon orang beda-beda ya. Ketika kita tahu ada rahasia yang terbongkar dan sebagainya, ada yang melipir menjauh gitu kan ya, ada yang namanya langsung ngedatengin, langsung wah gitu, ada juga gitu. Ada yang langsung bertindak ke solusi, ada. Tapi kalau misalkan dilihat di kartu ini ya, kamu memilih untuk melangkah teman-teman, untuk melangkah. Jadi di Februari ini ya kemungkinan terjadi seperti itu, dan kamu memilih untuk memulai satu langkah yang baru, dimana mungkin ada ketidakpastian. Tapi bagus kalau udah mau melangkah ya, jangan merasa gagal, tidak perlu merasa seperti apa.
wajar ya, as a human gitu kan ya, walaupun sebagai seorang manusia ya. Janganlah yang pura-pura ibaratnya kuat gitu kan ya, pura-pura kuat, pura-pura seperti ini ya, tabah, tough ya. Ada masanya ketika kamu memang sakit, ketika kamu memang terpuruk, ketika kamu memang down, ketika kamu memang jatuh, dan itu nggak apa-apa ya, dan itu nggak apa-apa. All you have to do adalah tahu kenapa sih aku merasa seperti ini. Nah ini yang penting nih teman-teman. Kadang-kadang lucu soalnya orang ya kan marah-marah, sedih, kecewa ya, dikhianati, tapi bingung kenapa ya gitu kan ya. Pada akhirnya itu kayak aku tuh dikhianati, dia tuh selingkuh, dia tuh begini, dia tuh nutup-nutupin dan bla 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 bla, wah merepet kemana-mana. Padahal simple things gitu kan, padahal simple things. Emosinya yang memang dirasakan itu tidak terdetek gitu, karena memang sibuk dengan berbagai macam yang defense itu tadi gitu kan ya, yang awalnya ini malah tidak terdetek. Padahal simple thing, cuman bilang aku merasa ditinggal sama kamu gitu ya, padahal gitu cuman simple gitu aja teman-teman, tapi merepetnya ke yang lain-lain. Wah dia selingkuh, dia apa ya, padahal perasaan utamanya adalah merasa ditinggalkan. Nah ini dia loh teman-teman ya, seperti ini nih yang mesti tahu gitu ya. Marah boleh, kecewa boleh, sedih boleh, nangis juga boleh, tapi at least kamu ngerti alasannya kamu seperti itu tuh kenapa gitu loh ya, seperti ini. Lalu bulan ini bulan seperti apa sih ya? Proses dilakukan dengan apa? Dijalani aja, enjoy teman-teman ya. Kita nggak pernah tahu jalan yang akan kita tuju ini mengarah kemana. Tapi as long as ya kamu berbuat baik, kamu melakukan kebaikan ya, hal-hal baik yang kita tuju ya, pasti end up-nya pun juga akan baik. Even prosesnya tidak akan ada yang mudah, ada yang gampang, ada yang mudah, ada yang susah ya. Even prosesnya lain-lain ya, seperti itu teman-teman. Potensi-potensinya, rahasia-rahasia yang terbongkar, beban-beban yang ditahan selama ini ya, lalu mulai melangkah, melakukan satu langkah, baru mulai mau melangkah gitu loh teman-teman ya, dan lebih ke enjoy ya, nikmati proses walaupun kita nggak pernah tahu ya end up-nya akan menjadi seperti apa. Oke ya, ini overall tentang kemungkinan yang terjadi di bulan Februari ini ya buat kalian. Nah sekarang kita bakalan lihat peluang-peluang atau keberuntungan yang mungkin hadir di bulan ini nih apa gitu ya teman-teman. Ayo kita lihat ya, kita lihat apa peluang keberuntungan yang mungkin hadir di bulan Februari ini apa? Coba kita lihat. Reality, secret, occasion. Oke. Kalau dilihat di sini teman-teman ya, hal-hal baik yang mungkin terjadi di bulan ini adalah ya, kemarin-kemarin mungkin untuk kamu yang ditentang, merasa nggak disetujui sama sesuatu hal, ya ada loh ya persetujuan yang akhirnya kamu dapatkan teman-teman ya. Hal-hal yang mungkin selama ini orang itu tidak menerima, membuat kita merasa tidak diterima gitu kan, pada akhirnya mereka bisa menerima hal tersebut ya. Kita bisa ya namanya direstui, disetujui gitu kan. Hal-hal seperti ini, hal-hal yang ingin kamu terapkan, keinginan kamu ya, pada akhirnya mereka itu tahu gitu loh ya, dan mempersilahkan ya, ibaratnya seperti itu teman-teman ya. Jadi make sense sih buat mereka ya. Ini hal-hal baik yang mungkin terjadi. Yang selanjutnya ada secret di sini, which is secret ini berhubungan dengan silaturahmi dengan seseorang ya teman-teman ya. Silaturahmi dengan seseorang yang mungkin selama ini terputus ya kan. Ada salah paham gitu kan ya, konflik-konflik yang mungkin kemarin masih belum bisa diselesaikan ya, perselisihan. Nah di bulan ini nih ada kemungkinan bisa diatasi dengan baik ya teman-teman ya. Ada kemungkinan untuk bisa dijembatani kalaupun ada salah paham, perselisihan gitu ya, seperti itu. Dan ini lebih ke hal-hal yang kamu sangka nggak baik ya teman-teman ya, udah parno setengah mati gitu kan ya, ternyata nggak terjadi gitu. Nah ini hal-hal baik yang justru terjadi. Ketakutannya kamu ya, ini tidak terjadi gitu.
Ya. Ini kalau misalkan nih kamu udah overthinking, over traveling sama pikiran kamu gitu kan ya. Wih, mau apa namanya? Mau ngomong takut nanti kalau misalkan marah gimana ya? Nanti kalau aku ngomong aku ditinggal gimana ya? Nanti kalau aku ngomong nah. Ternyata setelah ngomong juga nggak diapa-apain aja gitu ya. Contohnya kayak gitu, teman-teman ya. Alright ya. eh Sekarang kita menuju setelah ke peluang-peluang keberuntungan, kita akan menuju ke keuangan dulu ya. Keuangan, kita lihat keuangan kamu di bulan Februari ini seperti apa ya? Apakah bagus? Ya bagus dong ya. Yang bagus-bagus ya, yang bagus-bagus aja. Ada attachment, ada expression, dan juga ada ego di sini. Wow. Oke, keuangan kamu ini di bulan ini ya banyak-banyak ini ya teman-teman ya, saving, nabung yuk, nabung gitu kan ya, nabung ya, karena ini penting banget. Tapi kalau misalkan pun nabung, kamu juga ibaratnya gini loh, hidup tuh kan yang sedang-sedang aja gitu kan ya, nggak usah terlalu berlebihan, tapi juga nggak yang namanya kekurangan gitu. Kadang memberi gitu kan ya, tapi jangan terlalu over juga teman-teman ya. Tahu lah prioritas yang penting-penting terlebih dahulu gitu. Tapi juga jangan dipakai dalih gitu ya, ibaratnya ih aku tuh nggak bisa lo berbagi sama orang lain gitu, soalnya aku tuh lagi nabung gitu ya. Lah ya, berbaginya nggak usah yang muluk-muluk gitu, berbagi yang sederhana aja, yang sebisanya ya, seperti itu ya. Jangan nunggu berbagi kalau udah kaya ya, karena tingkat range kayanya seseorang itu luar biasa macem-macem ya. Kalau kamu nunggu kaya dengan penghasilan yang wow gitu kan ya, atau kayak gimana, kita nggak akan pernah tahu rasanya berbagi itu seperti apa ya. Semakin kamu menggenggam malah semakin kehilangan gitu. Tapi semakin kamu oke gitu kan ya fine, mau manage dengan baik ya, pasti akan ada hal-hal baik yang terjadi ya. Seperti itu, prioritas dulu sama hal-hal yang penting-penting ya teman-teman ya. Lalu ada expression ini kalau di keuangan jujur ya, lebih ke kejujuran diri gitu ya. Kalau memang kamu ada ya ngomong ada gitu, kalau emang nggak ada ya nggak ada gitu. Jadi jangan dipaksa ya. Kadang kan kayak gitu ya, kalau misalkan ada keluarga yang butuh ya, apalagi kalau misalkan kita tuh orangnya nggak tegaan ya teman-teman ya, wih ya gitu banget, aduh gimana ya uang tinggal 1.000 gitu kan, sedangkan dia mau minjem 5.000 gitu, gimana nih gitu kan ya. Ini jangan jadi sungkan, bilang aja aku cuma punya 1.000 gitu, tapi untuk hidup dan bla 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 aku butuh sekitar 600. Kalau kamu mau ya pinjemlah yang 400, yang kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi tidak yang namanya membuat diri sendiri juga kerepotan gitu ya. Jadi jujur sih, lebih ke jujur. Dan kalaupun hal-hal tersebut terjadi gitu kan, yang nggak boleh yang namanya kalau udah siap minjemin ya, ini yang kadang-kadang lucu, kalau udah siap minjemin siap sama resiko gitu. Artinya bisa jadi aja balik gitu kan, bisa jadi nggak balik. That means ya, kalau misalkan kamu adanya 1.000, dia mau minjem 5.000 dan kamu ikhlasnya gitu kan ya memberikan 100, ya udah berikan gitu loh teman-teman ya, tidak dengan syarat untuk kembali dan sebagai, kecuali emang kalian bank gitu ya. Ya emang simpan pinjem gitu kan ya itu beda perkara ya teman-teman ya, kayak gitu. Oke, ini di keuangan kamu ya. Sekarang kita akan menuju ke relationship. Hayu kita ke relationship ya, buat teman-teman yang jomblo dulu nih. Jomblo. Ups. Oke, buat yang jomblo banyak banget yang bertaburan. Yang kebuka satu tapi teman-teman ya. Oke, kita akan masukkan yang ini karena yang terbukanya satu ya. Oke, buat teman-teman yang jomblo ada love ya. Love di sini, belajar sayang sama diri terlebih dahulu yuk ya. Belajar sayang sama diri terlebih dahulu. Karena gini, gimana sih kita mau sayang sama orang gitu kan ya, kalau misalkan kita sendiri aja masih belum bisa yang namanya sayang sama diri sendiri. Ngerawat diri juga enggak, taking care of your emotion juga enggak gitu kan. Yang ada emosinya ditahan hanya untuk menjaga perasaan orang lain. Aduh ya, kayak gitu banget loh teman-teman ya.
Jaga pergaulannya kamu tetap positif ya teman-teman ya, karena gini, kalau misalkan moodnya kamu nggak karuan ya pasti ketemu sama orang-orang juga nggak karuan juga gitu ya, seperti itu. Cintailah diri kamu, cintailah diri kamu ya. Belajar sayang, rawat dirinya, jalani yang sekarang ini lagi dijalani dan cintai apa yang sedang kamu jalani pada saat ini. Maka hasilnya juga bakalan maksimal dan kamu bakalan ketemu sama orang-orang yang dengan frekuensi yang baik juga gitu ya, seperti itu. Nih buat yang kalian yang jomblo ya. Sekarang kita menuju ke teman-teman yang have relationship ya. Kamu yang punya relationship, kita lihat ada balance di sini. Wah, potensi-potensi ya. Diingetin buat apa sih teman-teman ya, lebih belajar lebih adil yuk sama diri. Jadi kalau misalkan ada yang namanya perasaan-perasaan di mana kamu merasa diperlakukan gak adil dan sebagainya, ini sebenarnya adalah cerminan dari diri gitu kan ya, cerminan dari diri. Mungkin selama ini kamu nggak pernah adil sama diri kamu sendiri sehingga mengharapkan orang lain ya take it granted gitu ya teman-teman ya, seperti itu. Yuk belajar untuk gak mudah baperan ya teman-teman ya. Punya perasaan boleh tapi jangan kebawa perasaan ya. Lebih adil untuk diri kamu sendiri juga, dan hati-hati ya namanya terperangkap hasrat sesaat, karena ada potensi-potensi ada pengkhianatan ya, perlakuan-perlakuan yang tidak adil ya. Pengkhianatan bukan dalam artian harus selalu orang ketiga gitu ya teman-teman ya. Pengkhianatan yang luas juga bisa gitu ya, ketidakjujuran gitu kan ya, ada berkaitan dengan hal-hal tersebut. Nah, diselesaikan dengan baik ya, dengan cara apa? Fokus sama solusinya. Tidak mudah yang namanya kebawa perasaan, dan hati-hati terbawa hasrat-hasrat yang sesaat ya. Nah, kita sekarang baca untuk kalian yang have a complicated relationship ya. Kita lihat. Wah, ada family di sini ya. Hal-hal yang berkaitan dengan emosi dan perasaan. Nah, usahakan ya teman-teman ya, tidak gampang tebar pesona ya. Kalau kamu udah punya yang namanya pasangan pun gitu kan ya, atau udah punya keluarga ya teman-teman ya, usahakan sih jaga komitmennya kamu, nggak gampang tertarik atau menarik gitu kan ya, atau TP-TP sama orang lah gitu kan. Kadang kan kita nggak bisa halangi ya, kita bisa jaga diri, tapi ada pula orang yang kegeeran padahal kayak kita tuh kayak biasa aja gitu ya, tapi ada pula orang yang kayak kegeeran gitu tuh banyak ya. Jadi makanya hati-hati ya teman-teman ya. Oke ya, alright, kita lihat untuk kesehatan kamu sekarang. Relationship udah tadi, sekarang kesehatan ya. Kita lihat kesehatan. Oke, ada success, freedom, dan strength. Yang namanya berpikir terlalu keras ya, ini menjadikan apa? Psikosomatis ya, keras banget ya. Pertama-tama mungkin kalau misalkan kalian berada di usia ya range antara 10, 15, 20 gitu kan ya, berpikir keras, begadang atau apa sih, masih belum kelihatan lah ya hasilnya ke badan tuh kayak gimana. Tapi coba nanya deh orang tua kalian gitu kan ya, pasti ngomongnya kayak gitu, sama kayak mama saya dong ya. Ngomongnya juga seperti itu. Nanti kamu ya kalau misalkan udah usia 30, udah usia yang 40 gitu kan, baru kerasa tuh gitu kalau begadang tuh kayak gimana dan bla 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 gitu katanya ya. Apalagi yang kayak sibuk kerja gitu kan ya, sibuk mengerjakan apa-apa, akhirnya nggak peduli sama diri sendiri. Wah ya, omelannya tambah banyak banget, merepetnya gitu kan. Lu kerja terus gitu kan, ntar dapet duitnya buat di rumah sakit gitu. Nah kan ya, ada juga kata-kata seperti itu, kata-kata mutiara ya teman-teman ya. Jadi ya di bulan ini sibuk kerja boleh ya, sibuk ngapa-ngapain juga boleh, tapi ingat ya untuk tetap peduli sama diri kamu sendiri ya. Sibuk untuk berpikir juga boleh, tapi tetap yang namanya peduli sama diri, karena bisa jadi psikosomatis ya. Kalau misalkan sakit-sakit pikiran ya, pada akhirnya akan mengarah ke arah sakit secara fisik ya, seperti itu. Oke, teman-teman jaga pikiran tetap adem, tetap tenang ya. Di bulan ini jaga
area-area kaki ya, kepala, dada ya teman-teman ya, seperti itu. Lebih waspada sih di sana ya. Right, kesehatan udah. Sekarang kita akan menuju ya, ini penting nih teman-teman ya, saran-saran untuk kamu ngadepin bulan Februari ini. Saran-saran buat kamu menghadapi bulan Februari ini apa? Kita lihat ya. Passion, freedom, occasion. Ya, ini dia tadi ya, bebaskan diri dari apa sih? Dari pikiran-pikiran yang membelenggu ya. Menjadi diri sendiri. Jadi diri sendiri, bebaskan diri. Artinya punya prinsip bagus, tapi kalau prinsip ini pada akhirnya mengikat kamu dan tidak menjadikan kamu kemana-mana, ya lepaskan ya hal-hal tersebut. Oke? Freedom, bebaskan diri kamu melakukan segala sesuatu hal yang ingin kamu lakukan, bukan yang orang lain ingin lakukan. Itu seperti apa? Karena kalau kita melakukan keinginan kita ya teman-teman ya, hasilnya pun juga akan beda gitu ya. Ngelakuin dengan ikhlas sama ngelakuin sama nggak ikhlas, hasilnya sama nggak sama ya, pasti berbeda. Kalaupun ya misalkan gini, masih belum berhasil nih gitu kan, tapi itu adalah sesuatu yang kita sukai, kita pasti akan tekuni banget gitu kan ya, ini gimana ya, kita akan nyari banget gitu loh ya. Tapi kalau misalkan kita udah nggak suka duluan ya, kita disuruh ya ngapain gitu kan ya, ngerjain hal yang kita nggak suka, pasti akan ada gitu loh rasa males, dan akhirnya jadi lama, dan akhirnya jadi apa ya, kayak gitu ada aja. Jadi yuk semangat, yuk semangat ya. Ini tentang semangat juga teman-teman ya, semangat untuk bulan Februari ini. Apapun yang terjadi ya teman-teman, kamu boleh mikir, boleh ya, mikir keras juga boleh, tapi ingat ya untuk membalancekan diri juga, menyeimbangkan diri ya, melakukan hal-hal yang memang ingin kamu lakukan. Me time ya, me time kadang-kadang juga diperlukan. Oke ya teman-teman, ini buat kalian di bulan Februari ini ya. Jadi sebenarnya mau bulan apapun ya, mau Januari, Februari, Maret, April gitu sampai Desember teman-teman ya. Kalau kita bicara mengenai keromantisan ya, it's not only in February aja gitu kan ya. Semua bulan boleh, setiap hari juga boleh kita romantis. Dan romantis gak harus sama pasangan ya teman-teman ya. Romantis itu bisa jadi kita bangun dengan alam semesta ini ya, romantis dengan diri ya, dengan sang pencipta ya. Ini pastinya juga plus bonus gitu kan, menyejukkan hati, pikiran, menyejukkan jiwa ya. Ayo kita romantisan yuk sama diri sendiri ya, maksudnya ya. Sambut, jalani, hadapi juga ya bulan Februari ini dengan langkah-langkah yang pasti dan berani. Kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, not timeless, monthly ya. Di monthly reading teman-teman ya, next month ya. Semoga dengan cerita yang jauh lebih baik dan jauh lebih baik lagi, seperti pribadi kalian yang selalu ingin menjadi lebih baik ya. Okay, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye, have a great day, bye bye.